Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggreni Cici Wulandari. Di sini saya dari kelompok 7. Sebelum itu perkenalkan nama kelompok saya terlebih dahulu. Ada Ayu Mustika Weni, ada Sinta Dewi Purnamasari, dan ada Safitri Wulandari. Oke, langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bab 12 kepuasan kerja. Pengertian kepuasan kerja. Pada dasarnya, kepuasan kerja merupakan hal yang bersifat individual, karena setiap individu akan memiliki tingkat kepuasan yang berbeda-beda sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku dalam diri setiap individu. Semakin banyak aspek dalam pekerjaan yang sesuai dengan keinginan individu, maka semakin tinggi tingkat kepuasan yang dirasakan. Kepuasan kerja merupakan sikap atau positif tenaga kerja terhadap pekerjaannya yang timbul berdasarkan penilaian terhadap situasi kerja. Penilaian tersebut dapat dilakukan terhadap salah satu pekerjaannya. Penilaian dilakukan sebagai rasa menghargai dalam mencapai salah satu nilai-nilai penting dalam pekerjaan. Karyawan yang puas lebih menyukai situasi kerjanya daripada tidak menyukainya. Perasaan-perasaan yang berhubungan dengan kepuasan dan ketidakpuasan kerja cenderung mencerminkan penaksiran dari tenaga kerja tentang pengalaman-pengalaman kerja pada waktu sekarang dan lampau pada harapan-harapan untuk masa depan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat dua unsur penting dalam kepuasan kerja, yaitu nilai-nilai pekerjaan dan kebutuhan-kebutuhan dasar. Selanjutnya ada teori kepuasan kerja. Yang pertama ada two-factor teori. Teori ini menganjurkan bahwa kepuasan dan ketidakpuasan merupakan bagian dari kelompok variabel yang berbeda, yaitu motivator dan higien faktor. Ketidakpuasan dihubungkan dengan kondisi di sekitar pekerjaan, seperti kondisi kerja, upah, keamanan, kualitas pengawasan, dan hubungan dengan orang lain, dan bukan dengan pekerjaan itu sendiri. Yang kedua ada value teori. Menurut teori ini, kepuasan kerja terjadi pada tingkatan di mana hasil pekerjaan diterima individu seperti diharapkan. Semakin banyak orang menerima hasil akan semakin puas dan sebaliknya. Kunci menuju kepuasan pada teori ini adalah perbedaan antara aspek pekerjaan yang dimiliki dengan yang diinginkan seseorang. Semakin besar perbedaan, semakin rendah kepuasan orang. Selanjutnya, ada faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja. Yang pertama yaitu pemenuhan kebutuhan atau need fulfillment. Kepuasan ditentukan oleh tingkatan karakteristik pekerjaan, memberikan kesempatan pada individu untuk memenuhi kebutuhannya. Yang kedua yaitu ada perbedaan atau diskrepensi. Kepuasan merupakan suatu hasil memenuhi harapan. Pemenuhan harapan mencerminkan perbedaan antara apa yang diharapkan dan apa yang diperoleh individu dari pekerjaannya. Yang ketiga yaitu ada pencapaian nilai atau value attainment. Kepuasan merupakan hasil dari persepsi pekerjaan, memberikan pemenuhan nilai kerja individual yang penting. Yang keempat yaitu ada keadilan atau equity. Kepuasan merupakan fungsi dari seberapa adil individu diperlakukan di tempat kerja. Yang kelima ada komponen genetik atau genetic komponen. Kepuasan kerja merupakan fungsi sifat pribadi dan faktor genetik. Hal ini menyeratkan perbedaan sifat individu mempunyai arti penting untuk menjelaskan kepuasan kerja di samping karakteristik lingkungan pekerjaan. Selanjutnya, korelasi kepuasan kerja. 1. Motivasi. 2. Pelibatan kerja. 3. Perilaku organisasi. 4. Organisasional komitmen. 5. Ketidakhadiran atau absentisme. 6. Perputaran atau turnover. 7. Perasaan stres. 8. Prestasi kerja atau kinerja. Selanjutnya, faktor penentu kepuasan kerja. 1. Pekerjaan itu sendiri atau work itself. Setiap pekerjaan memerlukan suatu keterampilan tertentu sesuai dengan bidangnya masing-masing. 2. Hubungan dengan atasan atau supervision. Kepemimpinan yang konsisten berkaitan dengan kepuasan kerja adalah tenggang rasa atau consideration. 1. Teman sekerja atau workers. Teman kerja merupakan faktor yang berhubungan dengan hubungan antara pegawai dengan atasannya dan dengan pegawai lain, baik yang sama maupun yang berbeda jenis pekerjaannya. 2. Promosi atau promotion. Promosi merupakan faktor yang berhubungan dengan ada tidaknya kesempatan untuk memperoleh peningkatan karir selama bekerja. 3. Gaji atau upah atau pay merupakan faktor pemenuhan kebutuhan hidup pegawai yang dianggap layak atau tidak. Kepuasan kerja. Terhadap produktivitas, orang berpendapat bahwa produktivitas dapat dinaikkan dengan meningkatkan kepuasan kerja.
Kedua, ketidakhadiran atau absentisme. Ketidakhadiran sifatnya lebih spontan dan kurang mencerminkan ketidakpuasan kerja. 1. Keluarnya pekerja atau turnover, sedangkan berhenti atau keluar dari pekerjaan mempunyai akibat ekonomis yang besar, maka besar kemungkinannya berhubungan dengan ketidakpuasan kerja. Kedua, respon terhadap ketidakpuasan kerja. Ada 4 cara tenaga kerja mengungkapkan ketidakpuasan. 1. Keluar atau exit. Kedua, menyuarakan atau voice. Ketiga, mengabaikan atau neglect. Keempat, kesetiaan atau loyalty. Meningkatkan kepuasan kerja. 1. Melakukan perubahan struktur kerja. Kedua, melakukan perubahan struktur pembayaran. Ketiga, pemberian jadwal kerja yang fleksibel. Keempat, mengadakan program yang mendukung. Ada desentralisasi. 1. Kondisi nyata suatu entitas bisnis. Menjelaskan tahun 1978, grup XYZ telah melakukan ekspansi ke arah yang berbeda. Grup tersebut mendirikan pabrik untuk menghasilkan kemasan yang digunakan untuk es, krim, rokok, dan lain-lain. Hanya sebagian kecil dari kapasitas penghasilan bahan kemasan yang diperlukan untuk es dan sisanya direncanakan untuk dijual keluar. Grup tersebut menjadikan es krim jadi di Jatim. Pada awal 1980, baik pabrik bahan kemasan maupun pabrik es krim di Jatim dan Bekasi. Sementara Tuan X pindah ke Medan untuk mengawasi dan menjalankan usahanya. Jadi kesimpulan dari kedua cerita tersebut adalah antara Tuan A dan Tuan K adalah seorang insinyur produk susu yang memperoleh keahliannya melalui pelatihan telah dipindahkan dari Medan untuk membantu dengan instalasi pabrik es krim di Jatim. Selanjutnya, perusahaan memutuskan untuk melakukan desentralisasi karena berbagai alasan. Yang pertama, mengumpulkan dan menggunakan informasi lokal. Yang kedua, memfokuskan manajemen pusat. Yang ketiga, meningkatkan daya saing. Yang kedua, pengertian desentralisasi menurut para ahli. Yang pertama, yang menurut para ahli, Rondinelli 1983 mengemukakan bahwa desentralisasi penyerahan perencanaan, pembuatan keputusan atau wewenang administrasi dari pemerintahan pusat kepada suatu organisasi wilayah. Menurut Henry Medi 1963 mengungkapkan bahwa pandangannya mengenai arti desentralisasi adalah penyerahan kekuasaan secara hukum untuk dapat menangani di bidang dan fungsi kepada daerah otonom. Yang ketiga, menurut PBB adalah mengemukakan suatu hal yang merujuk kepada pemindahan kekuasaan dari pemerintahan pusat kepada pejabat wilayah. Yang ketiga, lingkungan sebagai pembantu desentralisasi. Desentralisasi membebaskan manajemen puncak untuk pada keputusan strategis jangka panjang dan bukan terlibat dalam keputusan operasi. Desentralisasi memungkinkan organisasi untuk memberi respon secara cepat dan efektif terhadap masalah. Desentralisasi memenuhi kebutuhan akan otonomi dan dengan demikian merupakan suatu alat motivasional yang kuat bagi manajer. Sistem yang tersentralisasi tidak mampu menangani semua informasi yang rumit. Struktur desentralisasi. Struktur desentralisasi ada komitmen organisasi, partisipasi, penyusunan anggaran, dan orientasi nilai manajer pada inovasi. Penjelasan struktur desentralisasi, tingkat otonomi yang dimana manajer berada dalam proses pengambilan keputusan dalam berakibat dengan kegiatan penganggaran, partisipasi penyusunan anggaran, tingkat pengaruh dan
keterlibatan yang dirasakan individu dalam kegiatan penyusunan penganggaran. Untuk mengukur variabel digunakan instrumen yang dikembangkan. Komitmen organisasi, identifikasi individu terhadap tujuan organisasi dan keinginan untuk membantu organisasi dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Orientasi nilai manajer pada inovasi. Tingkat inovasi manajer dalam melaksanakan pekerjaan untuk mengatur variabel. Pengembangan anggaran dasar. Kelompok aturan atau prinsip operasi yang akan mengatur hubungan antar subunit dengan kantor pusat KP dan antara satu subunit dengan subunit. Hubungan antar unit memerlukan penerapan pedoman untuk mengatur pertukaran antara satu subunit dengan subunit yang lain. 1. Pendelegasian aktivitas. 2. Penetapan norma-norma keperilakuan. 3. Klarifikasi hubungan antar unit. 4. Pendekatan kompetitif versus kolaborasi. 5. Faktor yang mempengaruhi pilihan. Mengukur dan mengevaluasi kinerja. Tujuan penilaian dibedakan menjadi 2. A. Tujuan utama untuk menghasilkan informasi yang akurat dan sah tentang perilaku dan kinerja karyawan. B. Tujuan khusus evaluasi menyediakan keputusan SDM termasuk promosi, transfer, dan lain-lain. Mengembangkan peningkatan pendayagunaan SDM melalui penempatan pekerjaan yang lebih baik. Dampak milenial kinerja bagi karyawan. 1. Dampak positif mengambil kekuatan dan mengurangi kelebihan semaksimal mungkin. Dampak negatif suatu hal yang melakukan oleh orang-orang menilai dirinya rendah dan kurang produktif. Metode penilaian kinerja. Yang pertama ada rating scales, yang kedua critical incident, yang ketiga ada essay, yang keempat ada work standard, yang kelima ada ranking, yang keenam ada force distribution, yang ketujuh ada behaviorally and score rating scales. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.